Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah dan kita mendengarkan firman Allah. Percayalah, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada ketenangan, ada hikmat, ada solusi, ada berkat kebaikan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Pasti kita diberkati Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Hanya Kau Tuhan penolong kami Tuhan, yang selalu setia bersama kami. Hanya Kau Tuhan penolongku,
yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat
ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus terlebih besar di dalam kami. Kuasa-Mu terlebih hebat di dalam kami. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih hebat. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun masalah kami. Dari dunia ini Engkau lebih besar. Dari segala persoalan kami, Engkau lebih besar. Engkau lebih hebat, lebih besar. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya mujizat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, berkat kasih karunia-Mu. Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang menetapkan kami menjadi pengikut-Mu, menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ku serahkan padamu semua jemaat online dimanapun berada. Mereka diberkati Tuhan, dikuatkan, dipulihkan, diberi kesehatan, kekuatan, hikmat dan solusi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami dan isi hati kami. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan
setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami siapkan hati kami menerima firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Good morning bagi kita semua, keluarga-keluargaku yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, dimanapun saudara berada. Selamat pagi semuanya, tetap semangat di dalam mengikuti channel Suheri Gultom, khususnya Menara Doa Pagi. Akan selalu ada berkat, inspirasi dan motivasi bagaimana kita menjalani hidup yang tidak mudah, hidup yang penuh tantangan ini. Percayalah, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada ketenangan, ada hikmat, ada kasih, ada solusi. Makanya Tuhan bilang Matius 11 ayat 29, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu kita mari datang kepada Tuhan Yesus ya. Hari ini kita mendengarkan firman Allah dengan tema masa lalu menjadi peringatan. Masa lalu menjadi peringatan. Setiap kita pada masa lalu ada kesalahan yang kita lakukan. Jangan tertuduh dengan masa lalu. Sebagaimana lagu tadi ini sangat relate, di mana kita
Tuhan tahu cerita masa lalu kita, Tuhan tahu kesalahan masa lalu kita, Tuhan tahu dosa masa lalu kita, tapi Tuhan berkata, aku tetap memilih engkau. Sehingga kita belajar dari masa lalu. Nah saudara, dengan tema masa lalu menjadi peringatan, saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Hanya karena dosa percabulan orang Israel tewas. Dikatakan di sini adalah dalam satu hari telah tewas 23.000 orang yang tewas karena dosa percabulan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Karena mereka mencobai Tuhan, orang-orang Israel dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Orang Israel bersungut-sungut karena tidak ada makanan dan minuman. Mereka bersungut-sungut dan mereka dikatakan mati. Mereka tewas dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman akhir telah tiba artinya bahwa saat ini adalah zaman akhir. Kita nggak tahu ini berakhirnya kapan, tapi ini sudah tanda-tanda di mana akan adanya akhir zaman. Oleh karena itu, kejadian orang-orang Israel, mereka meninggalkan Mesir, perbudakan, hidup lama. Mereka masuk kepada tanah perjanjian. Lihat, yang sampai di generasi itu hanya Yosua dan Kaleb. Selebihnya mereka tewas di padang gurun. Nah saudara yang saya kasihi, apa yang membuat mereka mengalami binasa, tewas, mati di padang gurun? Ini menjadi peringatan keras bagi saya, bagi kita semua yang hidup di zaman akhir ini. Supaya kita jangan mengulangi kesalahan masa lalu oleh dosa-dosa nenek moyang kita. Kesalahan-kesalahan orang Israel pada zaman itu. Ini menjadi peringatan penting bagi kita. Salah satu kalau kita lihat dikatakan adalah yang membuat Allah membinasakan mereka itu pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 dikatakan adalah semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi apa yang terjadi kepada orang Israel di padang gurun itu peringatan bagi kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang pertama adalah mereka melakukan kejahatan. Mereka memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka hidup di dalam keegoisan mereka. Dalam Yakobus 3 ayat 16 bahwa akar kekacauan dan kejahatan itu adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. 1 Timotius 6 ayat 10 adalah cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Maka saya mengajak kita semua supaya kita jangan melakukan hal yang jahat. Jangan pernah mencintai uang. Mari kita bebas dari iri hati. Mari kita bebas dari ego, mementingkan diri sendiri.
Coba kita sama-sama belajar mementingkan orang lain. Saudara, melakukan yang jahat itu juga merugikan orang lain, menyakiti orang lain, menggosip orang lain, memfitnah orang lain, merendahkan orang lain, mencuri kepunyaan orang lain. Orang-orang Israel melakukan kejahatan dan mereka banyak binasa. Yang kedua yang dilakukan oleh orang Israel dikatakan ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Yang kedua adalah yaitu mereka melakukan penyembahan berhala. Kalau dulu mereka melakukan penyembahan berhala, mereka menyembah patung emas, patung lembu dari emas. Mereka mengkompori Harun supaya membuat itu. Dan mereka menyembah patung emas itu. Sementara Musa lagi menunggu 10 hukum Taurat. Tapi mereka terus melakukan ketidaksabaran mereka. Mereka mendesak. Mereka berkata lebih enak di Mesir dibandingkan di perjalanan ini. Sehingga banyak daripada mereka itu ikut penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa, penyembahan patung-patung. Saudara yang saya kasihi, berhala sekarang ini mungkin bukan kita menyembah patung lagi. Ya masih ada sih orang Kristen kuliah menyembah patung, sinkritisme ya, mempercayai Tuhan tapi masih mempercayai patung-patung ilah-ilah lain. Mereka menyembah patung-patung, mereka masih menyembah pohon-pohon, masih memberikan sesajen-sesajen. Ya, di Samosir masih ada, kita lihat Parmalim, dan di daerah Tanah Karo juga ada, di berbagai tempat di Jawa juga masih ada. Tapi kita nggak boleh sinkritisme, nggak boleh memadukan dua keyakinan. Kita harus memilih menyembah Tuhan atau menyembah patung-patung lain atau dewa-dewa lain. Nggak boleh. Allah itu Allah Maha Cemburu. Dia tidak mau diduakan. Kita harus memilih menyembah Tuhan, Yesus, atau menyembah berhala atau menyembah patung. Berhala sekarang adalah berhala modern. Apa itu berhala modern? Berhala modern itu adalah yaitu kesenangan-kesenangan dunia. Anak Tuhan ini sekarang diperhadapkan dengan berhala modern. Berhala modern itu artinya adalah kita menomorduakan Tuhan tapi mengutamakan hal-hal dunia ini. Jadi berhala itu artinya adalah kita membuat sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan Tuhan. Sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan Tuhan itu berhala. Kalau handphone saya ini, gadget saya ini, saya utamakan dibandingkan Tuhan, maka ini berhala. Ada berapa banyak anak-anak muda atau orang tua yang masih punya berhala-berhala lain. Ada orang yang diperbudak oleh gadget, diperbudak oleh handphone, diperbudak oleh hobi, sehingga hobi mereka lebih penting daripada Tuhan. Sehingga tidak ada waktu hari Minggu beribadah, tidak lagi mencari Tuhan, bangun pagi tidak lagi saat teduh. Ada banyak orang bangun pagi bukan lagi cari Tuhan, langsung cari uang, cari harta, cari pekerjaan. Enggak salah kita cari pekerjaan, enggak salah, bekerja itu wajib memang. Tapi kita harus membuat Tuhan Yesus number one dalam hidup kita. Membuat Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Banyak orang zaman ini berhala modern. Ada ibu-ibu juga yang senang menonton drama Korea, tapi enggak punya waktu baca Alkitab. Saya jumpai punya waktu drama Korea pagi, siang, malam, tapi nggak punya waktu baca Alkitab. Itu adalah berhala modern. Itu berhala. Jangan drama Korea itu jadi berhalamu. Jangan hobi apa lagi? Hobi pergi olahraga, gym, atau kesenangan yang lain, silakan. Tapi jangan buat itu nomor 1 dibandingkan Tuhan. Apa arti Tuhan? Tuhan itu artinya adalah yang terutama dalam hidup kita. Makanya ada lagu yang terutama dalam hidupku.
Buatlah Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Itulah Tuhan kita. Buatlah Tuhan pusat hidup kita. Buatlah Tuhan Yesus segala-galanya bagi kita. Tuhan Yesus berkata begini dalam kitab 1 Yohanes. Pilih Bapa atau dunia. Kita disuruh loh memilih. Kita nggak bisa memilih Bapa, Tuhan, dan sekaligus mengasihi dunia. Kasih kita harus kita putuskan. Mengasihi Bapa atau mengasihi dunia. Sama dengan seorang istri, dia nggak mau dimadu. Dia nggak mau ada perempuan lain bagi suaminya. Kesayangan suaminya nggak boleh dibagi kepada perempuan lain. Sayangnya itu harus sama dia. Mana ada istri yang mau suaminya punya istri lain? Nggak ada lah, yang sehat aja lah. Yang normal aja. Tidak ada seorang istri rela, ikhlas, tulus memberikan suaminya dengan perempuan lain. Tidak. Pasti akan ada kecemburuan. Pasti akan ada tersakiti hatinya, terkecewakan. Sama dengan Bapa di sorga. Ketika kita memilih Bapa di sorga, jangan lagi kita memilih dunia. Apa itu dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nggak boleh ada bagi kita itu. Kalau kita memilih Bapa, kita harus mati dengan dunia. Kita harus mati dengan keinginan mata. Kita harus mati dengan keinginan daging. Kita harus mati dengan keangkuhan hidup. Karena kita sudah memilih Bapa. Maka kita memilih Bapa, maka dunia menjadi seteru, menjadi musuh kita. Sebaliknya, kalau saya memilih dunia, saya memilih keinginan daging, saya memilih keinginan mata, saya memilih keangkuhan hidup, maka saya menjadikan Bapa itu seteru saya. Itu sebenarnya yang terjadi. Itu sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Tapi ada banyak orang dunia ini melakukan gabungan. Dia mengasihi Bapa sekaligus mengasihi dunia. Gak bisa. Saya tanamkan di hati saya hanya mengasihi Bapa, saya benci dengan dunia. Benci dengan dunia artinya tidak melakukan hal-hal duniawi. Apa itu? Keinginan daging, hawa nafsu. Gak dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak dikuasai oleh keinginan mata. Tidak dikuasai oleh yang namanya keangkuhan hidup, kesombongan. Saudara yang saya kasihi, mari sama-sama kita tidak ada lagi berhala dalam hidup kita. Sekali lagi, apa arti berhala? Berhala artinya sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari Tuhan. Itu berhala. Pelayanan mimbar ini pun bisa jadi berhala bagi saya. Kalau saya membuat pelayanan ini lebih utama dari Tuhan Yesus. Saya harus mengutamakan hubungan pribadiku dengan Tuhan. Saya harus mengutamakan persekutuanku dengan Tuhan. Bukan mimbar, bukan pelayanan. Karena yang terutama bagi saya bukan pelayanan. Yang terutama bagi saya itu adalah Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ada banyak orang yang hidup ini mengutamakan uang. Karena orang berpikir tanpa uang kita nggak bisa apa-apa di dunia ini. Sehingga uang memperbudak mereka. Ingat, uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Artinya apa? Kalau dia hamba yang baik, saya punya uang, saya suruh, dia hamba bagi saya. Beli makanan, beli pakaian, menyumbang gereja, menyumbang panti asuhan, menolong orang miskin. Itu kan hamba. Tapi kalau saya buat uang jadi tuan dalam hidup saya. Apa arti tuan? Mengatur hidup saya. Memperbudak hidup saya. Dan saya buat uang tujuan hidup saya. Maka pastilah saya dituntun kepada kejahatan. Saya akan dituntun kepada kebinasaan. Maka cinta akan uang akar segala kejahatan. Maka saya bisa gak cakapan dengan abang saya, gak cakapan dengan adik saya karena warisan. Saya bisa gak enakan dengan pendeta lain hanya karena uang. Karena kalau seseorang diperbudak uang, pasti binasa. Dan sebelum binasa, dia banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Yang pasti kalau orang diperbudak uang, dia akan mementingkan dirinya, dia akan memuaskan hawa nafsunya,
Kalau dia laki-laki, dia akan jatuh dengan perempuan-perempuan berzina. Kalau dia perempuan, dia akan jatuh dengan laki-laki lain. Diperbudak oleh uang, akan membawa orang kepada dosa. Karena uang adalah tuan yang jahat. Tapi uang adalah hamba yang baik kalau kita suruh kepada hal-hal yang baik. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, pastikan jangan ada berhala. Di Alkitab, satu-satunya pembanding Tuhan Yesus itu adalah uang, mammon. Mammon, kenapa? Karena mammon itu punya power mengubah orang. Karena uang itu mampu mengubah orang. Istri aja bisa berubah cintanya kepada suami ketika suami tidak punya uang dengan suami punya uang. Istri loh. Bisa mencintai suaminya lebih lagi karena uangnya lebih. Bisa mencintainya turun karena suaminya turun. Artinya apa? Uang bisa punya power. Yang lebih parah lagi, saya tahu ada cerita bahwa ada kisah, ini kisah nyata ya, ini bukan kisah yang dibuat-buat. Istrinya itu susah. Jumpa dengan perempuan lain yang kaya. Suaminya pergi kepada perempuan yang kaya itu. Hidup diduakan istrinya. Jadi dia pergi ke perempuan sana lebih banyak. Karena lebih banyak uang. Yang mengadu ke saya ini adalah istri pertamanya. Pak pendeta, suami saya pergi dengan perempuan lain. Karena perempuan itu kaya, punya uang. Sehingga suami saya itu dikasih uang. Uang bisa membuat orang masuk kepada hawa nafsu dan perzinahan, percabulan. Lihat orang yang menjajakan tubuh itu. Yang menjajakan tubuhnya, baik laki-laki, baik yang perempuan. Mereka menyerahkan tubuh mereka. Karena uang. Mereka gak takut lagi dosa. Mereka gak takut lagi yang namanya percabulan, perzinahan. Gak takut lagi. Bahkan orang gak takut lagi yang namanya masuk neraka. Kenapa? Karena mereka diperbudak uang. Uang bisa membuat orang membunuh. Cinta uang, bukan uang ya, cinta uang. Uang itu netral. Tapi kalau orang udah mulai memberhalakan uang, maka dia akan diarahkan kepada kejahatan dan kebinasaan. Saya terus menjaga hati saya, menjaga pikiran saya. Semua orang butuh uang di dunia ini, betul. Tapi tidak semua uang, tidak segala-galanya. Karakter gak bisa dibeli dengan uang. Kesetiaan gak bisa dibeli dengan uang. Takut akan Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Sorga gak bisa dibeli dengan uang. Berarti uang kan gak segala-galanya. Tapi berapa banyak dunia berkata uang segala-galanya, uang segala-galanya. No. Tuhan Yesus segala-galanya. Uang gak bisa membeli nyawa. Berapa banyak saya menjumpai pasien saya. Kaya raya, mati juga. Dia minta uangnya supaya bisa membeli nyawa, gak bisa. Gak bisa. Hidup itu adalah anugerah. Saya berdoa setiap saudara. Hari ini sama-sama dengan saya. Mari sama-sama singkirkan berhala. Buat nomor satu itu Tuhan Yesus dalam hidupmu. Jangan ada saingan Tuhan Yesus. Bangun pagi cari Tuhan. Bangun pagi berdoa. Bekerja dengan jujur dan benar. Kalau kita pernah salah, mengaku dosa sama Tuhan. Minta ampun. Dulu kita pernah salah. Sudahlah, itu kan jadi peringatan. Yang lalu gak bisa lagi kita balikkan. Tapi yang hari ini ke depan, saat ini ke depan, hiduplah benar. Hiduplah jujur. Hiduplah takut akan Tuhan. Buatlah masa lalu itu jadi peringatan. Peristiwa yang dibuat orang Israel, kejahatan-kejahatan mereka itu, kata Alkitab, itu jadi peringatan bagi kita. Supaya jangan kita lakukan lagi hal yang jahat. Supaya jangan lagi ada penyembahan berhala. Dan juga jangan sampai di rumahmu ada benda-benda keyakinan-keyakinan, jimat-jimat, pelaris, anti pelet, anti ini. Jangan ada lagi benda-benda. Di rumahmu jangan ada lagi patung-patung yang disembah. Sekedar patung sebagai hiasan oke. Tapi untuk disembah-sembah jangan. Kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Pesan saya sama saudara. Singkirkan berhala. Karena berhala itu dikatakan mereka mengalami kebinasaan. Yang ketiga,
Janganlah kita melakukan percabulan. Jadi kejahatan yang pertama tadi adalah Israel melakukan yang jahat. Yang kedua mereka melakukan penyembahan berhala. Yang ketiga mereka melakukan percabulan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Mereka melakukan percabulan. Saudara, jangan hidup dikuasai hawa nafsu. Jangan hidup dikendalikan keinginan daging. Orang Israel ini karena dikuasai hawa nafsu dan hidup dalam percabulan, tewas 23.000 orang. Dan ini relate dengan zaman sekarang. Ketika seorang istri dikuasai hawa nafsu, ketika seorang muda dikuasai hawa nafsu, maka Alkitab dikatakan jangan hidup seperti anak muda yang dikuasai nafsu. Jangan hidup seperti nafsu orang muda yang menyala-nyala nafsu mereka. Tidak bisa mengendalikan. Saya sudah lihat seorang ibu yang penuh dengan hawa nafsu. Sehingga melakukan percabulan kesana kesini dan perselingkuhan, perzinahan. Maka mengalami kematian rohani dalam dirinya. Dan kematian rohani, kematian jiwa. Dan lama-lama kematian tubuh. Dan saya juga sudah melihat ketika suami melakukan perzinahan, percabulan dikuasai hawa nafsu. Nonton blue film, melihat pornografi dari gadget, HP-nya penuh dengan porno. Nonton siang dan malam. Apa yang terjadi? Dia dikuasai hawa nafsu. Saya melihat roh kematian datang kepada keluarga itu. Apa yang mati? Rohani pertama mati dulu. Jiwa, dia gak punya empati lagi. Anaknya sakit, anaknya ada 4. Ini pasien saya banyak sekali. Yang si bapak puas dengan perempuan lain, pergi dengan perempuan lain, memuaskan nafsunya, memuaskan seksnya. Apa yang terjadi? Kematian kepada rohani dia. Kematian kepada jiwa dia. Dia gak punya empati, anaknya opname, diimpus, anaknya sakit, menangis, gak peduli. Istrinya mau mati, gak peduli. Orang tuanya nasihati dia, gak peduli. Kematian roh, kematian jiwa. Sebentar lagi kematian tubuh. Fisiknya pun akan mati dan binasa. Sayang sekali. Upah dosa adalah maut. Jangan dikuasai hawa nafsu. Jangan dikuasai oleh percabulan. Jangan dikuasai oleh seks. Kitanya harus menguasai hawa nafsu. Ada banyak orang tidak mengendalikan diri lagi. Gadget mereka itu dipenuhi dengan upload tayangan-tayangan negatif. Saudara yang saya kasihi, relate apa yang dialami orang Israel. Karena mereka jatuh pada percabulan, 23.000 orang tewas. Karena seorang ayah yang jatuh dalam percabulan. Anak-anaknya banyak luka batin. Anak-anaknya mati-matian dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Malu. Susah. Anak-anaknya susah. Istrinya MPP, mati pelan-pelan. Sakit asam lambung, GERD, anxiety, stres, tensi tinggi, stroke. Percabulan mengundang roh kematian. Percabulan mengundang roh kematian. Jangan ada dalam keluargamu itu. Jauhkan dirimu dari hal-hal itu. Spirit percabulan mendatangkan kematian. Kematian rohani, kematian jiwani, kematian badani juga. Saudara yang saya kasihi, ambil waktu untuk kita bersama anak-anak. Lihat anak-anakmu, apa yang dilihat mereka di gadget mereka. Mana tahu tayangan-tayangan porno yang mereka lihat. Perhatikan anak-anakmu. Anak-anakmu kan gak banyak, paling 4, 3, 2, 1. Perhatikanlah. Jadikanlah anak-anakmu itu harta pusaka yang paling berharga dibandingkan apapun selain Tuhan. Tuhan di atas segalanya. Anak-anakmu menjadi harta pusaka. Orang Batak bilang anak kokido hamorau dia. Anakku itu adalah kekayaan bagiku. Itu sangat alkitabiah itu. Jadikan anak-anakmu kekayaan, harta pusaka. Perhatikan yang 3 orang itu. Perhatikan yang 2 orang itu. Perhatikan yang 4 orang itu.
Kan gak banyak 4. Lihatlah apa yang mereka tonton, kemana mereka pergi, apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Tidak ada anak yang jahat, tidak ada anak yang lahir jahat, itu maksudnya. Yang ada anak lahir salah diasuh. Salah diasuh. Di sini banyak pro kontra. Ada yang gak setuju. Kami baik-baik kok mengarahkan, kami baik-baik kok mengarahkan. Gak sesuai dengan Alkitab. Alkitab kan bilang tidak jauh buah jatuh dari pokoknya. Gak jauh lah anak-anak dari orang tua. Beda-beda gak jauh sekali. Ada sesuatu yang missing menurut saya. Ada yang bilang sama saya di Facebook, kepingin kali aku melihat anak-anak pendeta Suheri ini, kayak mana rupanya? Saya berani jawab, anak-anak saya tidak sempurna. Tapi anak-anak saya takut akan Tuhan. Takut buat dosa, mengasihi Tuhan. Tidak sempurna, jauh dari sempurna. Dua-duanya melayani, dua-duanya calon dokter. Mereka melayani Tuhan, bahkan sudah khotbah di mimbar. Itu kasih karunia. Saya mau katakan sama saudara, kenapa? Karena mereka berdua itu pusaka bagi kami. Waktu kami itu habis bagi mereka. Memikirkan mereka, mendoakan mereka, memperhatikan mereka, menjadikan kami teladan bagi mereka. Ketika kami jatuh suami istri gagal, kami bangkit, kami mau meraih kembali keteladanan itu. Oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, pesan firman Tuhan hari ini sangat penting bagi kita. Saya mengajak semua saudara, jauhkan anak-anakmu dari percabulan, perzinahan, dari hawa nafsu. Dunia ini sudah menuju kebinasaan oleh karena hawa nafsu, oleh karena seks. Dunia ini sudah gelap. Lihat Sodom dan Gomora. Situ ada homo. Situ pernikahan seks bebas. Gak ada lagi aturan, istri orang bisa ditiduri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pahami firman Allah hari ini. Jauhkan hidupmu dari percabulan. Tapi kalau engkau bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kalau suamiku sampai sekarang gak pulang? Apa yang saya lakukan? Bu, yang mengubah manusia itu hanya Tuhan. Berarti yang ibu lakukan itu berdoa, berdoa, berdoa. Kedua, beriman dan sabar. Semua indah pada waktunya. Ketiga, tetap melakukan yang terbaik kepada suamimu. Gak bisa Bu kita mengubah manusia. Saya di chat berkali-kali banyak orang, Bapak Pendeta bilang hanya doa, doa, doa. Kayak mana? Doa saja kita gak bisa Pak. Ya saya bilang, mau dikejar kemana? Karena selingkuhannya ada di Nias, suaminya ada di Nias, suaminya ada di Samosir, suaminya ada di Kalimantan. Bagaimana Pak kami? Gak bisa. Bapak, Ibu gak bisa kejar dia karena suamimu juga kerja LDR. Serahkanlah ke tangan Tuhan. Jaga kesehatanmu. Besarkan anak-anakmu. Udahlah. Tuhan lebih hebat mengubah ciptaannya daripada ibu. Tugas kita Pak, beriman, sabar, berdoa, tabur kebaikan kepada suami. Demikian juga kalau istri yang lari, tabur kebaikan kepada istri. Beriman, berdoa, sabar, tulus ikhlas, serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan lebih hebat mengubah manusia daripada manusia mengubah manusia. Tidak bisa. Karena manusia ciptaan Tuhan. Nah saudara, yang keempat dikatakan adalah, dan janganlah kita mencobai Tuhan sehingga mereka mati di pagut ular. Mencobai Tuhan. Apa arti mencobai Tuhan? Sudah tahu salah, mereka lakukan. Saya sudah tahu salah. Kalau saya pergi dengan perempuan lain, saya mencobai Tuhan. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan kuduskan, kuatkan aku. Sementara aku pergi berdua dengan perempuan lain, anak gadis lain, pergi jalan-jalan ke Bali. Terus saya berdoa, Tuhan jagai kami, berkati kami. Kayak mana aku? Itu namanya mencobai Tuhan. Aku udah tahu aku dosa, tapi aku cobai Tuhan. Saya gak ngerti lah orang-orang yang berselingkuh ini kayak mana doanya, gak ngerti aku. Mungkin mereka berdoa, Tuhan lindungilah perselingkuhan kami ini supaya jangan ketahuan. Buatlah mata istriku buta, mata anak-anakku juga buta. Kan lucu, mana cocok begitu. Saya nggak ngerti. Bahkan bisa loh orang berselingkuh ke gereja pun dibawa selingkuhannya. Saking sudah mati rasa. Sudah tidak ada lagi getaran kalau dia buat dosa.
Yang benar itu kan anak Tuhan, sedikit aja kita buat dosa, kayak saya lah, melintas pornografi. Cepat, gak enak hati saya. Kenapa? Saya tahu saya anak Tuhan. Demikian, zaman modern ini aneh. Selingkuhannya pun didoakannya. Entah gimana lah doanya itu. Itu namanya mencobai Tuhan. Ketika seorang koruptor mengkorupsi, dia berdoa, Tuhan tolonglah supaya kami gak ditangkap KPK. Itu mencobai Tuhan. Namanya dia sudah korupsi, mengambil uang negara. Mana mungkin doa lagi, Tuhan tolonglah makan uang ini kami nikmati jadi darah dan daging. Orang udah uang curian, gak bisa. Bahkan tidak baik juga dipersembahkan ke gereja uang curian. Tidak boleh. Kalau ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta ini uang curian, aku persembahkan ke gereja. Ya tidak boleh. Karena gereja itu rumah Tuhan, bukan rumah pencurian. Bukan melarang pencuri datang ke gereja, bukan. Tapi kita tidak mau menerima uang yang dari hasil dosa untuk gereja. Ya walaupun saya nggak tanya semua jemaat lah, ini uang kolektemu dari mana nih? Saya nggak tanya itulah. Pokoknya prinsip kebenarannya seperti itu. Saya mau belajar hidup benar. Bukan saya tidak pernah salah. Tapi saya hari ini dan ke depan, saya mau lebih bertekad lagi. Hidup tegak lurus dengan kebenaran. Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita. Tidak mudah. Karena cobaan, keinginan daging, keinginan mata ini terus menggoda banyak anak-anak Tuhan. Yang kelima adalah ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Yang kelima dosa orang Israel, bersungut-sungut. Bersungut-sungut membuat mereka binasa dan mati. Jadi bersungut-sungut itu mengundang roh kematian. Orang yang khawatir itu kata kitab Amsal badannya membungkuk. Arti membungkuk itu melemah. Jadi hindarkan dirimu dari bersungut-sungut. Kalau saya bersungut-sungut akan datang kelemahan dan kematian dalam hidup saya. Saya tanamkan di hati saya spirit 2S, semangat dan sukacita. Apapun yang terjadi, Tuhan mampukan saya semangat, sukacita. Sehingga kalau orang lihat saya menjadi pribadi yang semangat dan pribadi yang sukacita. Mengeluh, no way. Bersungut-sungut, no way. Sampai aku mati Tuhan, satu kata pun jangan bersungut-sungut. Mampukan aku Tuhan. Selalu itu kukatakan, mampukan aku. Karena kecenderungan mulut kita ini kalau ada tantangan mau mengeluh. Kecenderungan mulut kita ini kalau ada masalah menyalahkan orang. Kecenderungan mulut kita ini mau bersungut-sungut. Itu yang dilakukan Israel di padang gurun itu. Mungkin mereka bernyanyi, pulangkan saja aku ke rumah ayah dan ibuku. Lagu Betaria Sonata. Karena mereka udah tidak punya makanan dan minuman. Lebih baik mati di Mesir. Lebih enak hidup juga di Mesir. Dalam menjalani ikut Tuhan ini pasti ada tantangan. Pasti ada persoalan. Bahkan kalau saya bisa katakan, tantangan yang kualami itu membuat hidupku naik, dipromosikan Tuhan. Sehingga aku gak mau menyalahkan Tuhan lagi ke depan kalau ada masalah. Saya pernah dulu rasanya tidak enak hati dengan Tuhan. Saya sudah pelayanan, saya sudah khotbah kemana-mana, rumahku jadi gereja, kok begini yang kuhadapi. Tapi saya bertobat, itu dulu, sekarang no. Saya sudah tahu, di balik tantangan itu ada kebaikan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil melayani Dia. Jadi bagi Bapak Ibu, apapun masalahmu, imanilah bahwa ada yang terbaik disediakan Tuhan di balik masalahmu. Di akhir khotbah saya ini, yang lalu biarlah berlalu. Orang Israel kan sudah berlalu, dan semuanya sudah dituliskan. Dituliskan di Alkitab oleh Rasul Paulus juga. Di kitab 1 Korintus sudah dituliskan semua hal-hal yang terjadi, yang menjadi peringatan bagi kita. Demikian juga apa yang lalu yang pernah salah kau buat, udahlah. Apa yang lalu yang salah pernah kau buat. Ibrani 10 ayat 17, Allah tidak mengingat-ingat dosa masa lalu kita. Allah tidak mengingat-ingat dosa masa lalu kita. Udahlah, jadikan itu peringatan. Kan kalau ada monumen kan jadi peringatan. Peringatan aku di sini pernah bodoh.
Aku di sini pernah salah, aku di sini pernah gagal, aku pernah melanggar firman Tuhan, aku pernah menyakiti istri anak-anakku, aku pernah menyakiti suamiku, aku pernah melakukan kesalahan ini. Udahlah, itu jadi pelajaran aja, jadi peringatan bagimu. Jangan tertuduh lagi dengan dosa masa lalu. Karena darah Yesus sempurna mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, share, and comment. Dan bagikanlah kepada keluarga-keluargamu. Dan tuliskan dalam kolom-kolom apa yang saudara ingin kami doakan. Kami doakan, nanti ada para tim medsos kami akan melihat itu dan mendoakannya di menara doa. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya. Nah, hari-hari ini banyak orang mau menghubungi saya sangat terbatas. Hanya bisa chat saja. Kalau untuk telepon, I'm sorry. Waktu saya sudah sangat full. Mana lagi kegiatan Natal, pagi malam saya khotbah. Silakan hubungi saya di 0811 63 73 47. Semampu-mampu saya untuk membalas dan men-share firman Tuhan setiap hari, setiap pagi, dan mendoakan saudara dan memberikan ide-ide masukan. Ingat ya, saya hanya memberikan masukan. Yang melakukan secara teknis itu keputusan Bapak Ibu. Karena banyak kali saya diminta oleh Bapak Ibu, teknis saya nggak mau. Teknis itu keputusan Bapak Ibu di lapangan. Tapi secara masukan, ide-ide menurut Alkitab, dorongan semangat, motivasi, lewat doa, lewat firman Allah saya berikan. Tapi bagaimana ibu menghadapi pernikahan, menghadapi keluarga, secara teknis Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sudah menuliskan apapun masalah-masalah mereka saat ini, yang masuk di kolom-kolom YouTube dan Facebook ya Tuhan, persoalan-persoalan apapun yang mereka sedang hadapi saat ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjawab. Mereka yang bergumul masalah pernikahan, ada suami yang belum pulang-pulang, ada istri yang tidak pulang-pulang, ada anak yang tidak pulang-pulang. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulangkanlah mereka, kembalikanlah mereka utuh, kembalikanlah mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang bersatu. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, buat hubungan pernikahan supaya mereka berjuang dalam hubungan, supaya mereka mematikan egois mereka, mematikan iri hati mereka, tapi mereka berjuang untuk membangun hubungan yang erat bersama dengan pasangan mereka. Tolonglah mereka Tuhan. Di ketidakmampuan mereka, ada Tuhan yang mampu menolong mereka. Anak-anak mereka yang terluka, yang terkecewakan, anak-anak mereka yang kepahitan, tolonglah mereka supaya mereka dipulihkan Tuhan. Sehingga mereka bebas dari trauma, karena mereka melepaskan pengampunan. Tuhan tolonglah keluarga yang hancur dipulihkan, keluarga yang remuk dipulihkan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mereka yang sakit, kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah. Terimalah kesembuhan. Terimalah mujizat kesembuhan bagimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sembuhlah. Tuhanlah mengurapi obat-obat yang mereka makan. Dokter dan rumah sakit, klinik yang mereka kunjungi, Tuhan mengurapinya. Jauhkanlah mereka dari penyembahan berhala-berhala. Jauhkanlah mereka dari perdukunan-perdukunan. Biarlah mereka hanya percaya Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat obat-obat yang mereka makan, Tuhan urapi jadi kesembuhan bagi mereka. Mereka yang berjuang di bidang keuangan, di bidang kesehatan keuangan, pekerjaan mereka, usaha mereka, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berilah mereka pertolongan. Berilah mereka hikmat mengelola keuangan. Bekerja keras, bekerja cerdas dengan takut akan Tuhan. Hindarilah mereka untuk utang berhutang kemana-mana, supaya mereka mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Kalaupun mereka ada meminjam ke bank atau meminjam kepada badan-badan yang resmi, tolonglah mereka. Supaya mereka dimampukan Tuhan mencicil, diberikan mereka hikmat untuk memberikan cicilan, mengelola keuangan dengan bijaksana. Mereka yang membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penjualan aset, untuk kestabilan keuangan mereka atau untuk pengembangan usaha mereka. Tolonglah mereka Tuhan. Engkaulah penolong bagi kami. Urapilah semua orang yang sudah
menyampaikan pesan-pesan doa mereka di kolom-kolom yang ada. Apapun mereka sampaikan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah memberkati, Tuhanlah yang menjawab doa-doa mereka. Diberkatilah kami yang mengandalkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom.